Cerita bermula dari seorang kakak beradik bernama Elodie dan Floria yang lagi cari kayu untuk persediaan tungku perapian rumah mereka. BTW, kakak beradik ini adalah anak dari keluarga Beaufort, pemimpin dari sebuah kerajaan kecil di daerah utara yang dingin. Hari itu keluarga Beaufort kedatangan tamu dari kerajaan lain. Orang tua Elodie kelihatan senang karena Elodie bakal dijodohin sama pangeran keluarga bangsawan Aurea dan berjanji akan membantu kerajaan keluarga Beaufort keluar dari krisis ekonomi. Singkat cerita, keluarga Beaufort berlayar menuju kerajaan Aurea. Sampai di sana, mereka diminta menginap di kamar tamu yang ada di menara sambil menunggu prosesi berdoa keluarga Aurea hari ini. Di menara, Elodie bertemu sama seorang gadis yang tinggal di menara lain dan melihat penerangan di gunung besar pada malam harinya. Cukup aneh emang, tapi ya udahlah. Keesokan harinya, keluarga Beaufort bertemu dengan Raja Roderick, Ratu Isabel, dan Henry, calon suaminya Elodie. Sementara Tuan Beaufort berdiskusi dengan Ratu Isabel soal perjanjian pernikahan, Elodie dan Henry mulai mengakrabkan diri. Dari jalan-jalan di taman kerajaan, sampai berkuda dan melihat pemandangan kerajaan Aurea dari pegunungan. Setelah berunding, Pak Beaufort jadi cemas dan takut. Sementara Bu Beaufort merasa ada sesuatu yang gak beres di Aurea setelah melihat sikap Ratu Isabel yang seolah gak peduli dengan pernikahan ini. Walau beliau ini ibu tiri, tapi Bu Beaufort gak sekejam kayak di sinetron. Dia menyampaikan unek-uneknya ke Elodie dan Floria, tapi mereka gak ngerti sama apa yang dimaksud sama Bu Beaufort. Singkat cerita, Elodie akhirnya sah jadi suami Henry. Mereka lanjut upacara sakral yang dilakukan di Gunung Besar. Di sana mereka disambut oleh Ratu Isabel dengan jubah merahnya dan beberapa orang yang memakai topeng emas. Ratu Isabel menceritakan asal-usul berdirinya kerajaan Aurea, di mana pendahulu mereka terpaksa menghadapi seekor naga yang tinggal di gunung ini demi keamanan rakyat. Tapi sayangnya semua pasukan raja hangus terbakar. Raja Aurea waktu itu meminta perjanjian agar sang naga tidak menyerang kerajaan. Untuk itu, sang naga meminta 3 putri Raja Aurea untuk dijadikan persembahan. Nah, upacara ini nih tujuannya untuk menghormati peristiwa tersebut. Dengan melukai darah Elodie dan Henry lalu menyatukan tangan mereka, Elodie telah resmi menjadi seorang bangsawan. Tapi pas mau balik ke kerajaan, tepatnya ketika Elodie digendong sama Henry, setelah pingsan cukup lama, Elodie refleks teriak minta tolong. Tanpa sadar, dia telah membangunkan sang naga. Barang-barang mewah di sekitarnya membuat Elodie sadar kalau dia barusan dijadikan persembahan. Elodie terpaksa menyusuri gua untuk mencari jalan keluar dari sana. Elodie akhirnya sampai di gua yang luas. Dia mendapati banyak banget burung yang terbakar dan bertemu dengan sosok naga yang mulai mengincarnya. Elodie sembunyi di balik bebatuan, sementara sang naga malah ngajak ngobrol untuk mengetahui posisinya Elodie. Dalam kondisi nyawa terancam, Elodie cuma bisa lari menghindari semburan api bercampur lava yang mematikan. Dia nggak sengaja nih ngelihat jasad perempuan yang dia temui di menara kemarin, menandakan kalau dia juga dijadikan persembahan. Elodie segera mencari tempat sembunyi, tapi kerangka kayu untuk gaunnya malah menghambat usaha kaburnya. Beruntung Elodie berhasil selamat, tapi kakinya malah terkena luka bakar. Elodie pasrah dengan nasibnya, namun bekas semburan api naga membuatnya yakin kalau roh ibu kandungnya ada bersamanya. Semangat bertahan hidupnya mulai muncul. Dia mulai merobek sebagian gaunnya untuk menutupi luka bakarnya. Lalu dia juga menampung api tadi dengan sebuah bola untuk penerangan. Sampai akhirnya dia berada di ujung jalan dan harus melompat melewati jurang untuk melanjutkan perjalanan. Walau awalnya kesusahan, Elodie akhirnya berhasil menyeberang dan memanjat menggunakan pisau yang dia simpan sebelumnya. Di situ Elodie menemukan siput bercahaya yang bisa dipakai untuk penerangan, serta di dekatnya juga ada genangan air kotor. Nah, untungnya nih di atasnya ada tetesan air beku yang udah pasti bisa diminum. Ya lumayan lah, daripada nggak ada sama sekali.
Lagi enak-enaknya nikmatin tetesan air, tiba-tiba esnya mencair karena api naga. Untung Elodie menyadari keanehan ini dan segera bersembunyi di lubang dekat genangan air. Saat sang naga memancing Elodie untuk bersuara, dia menemukan tulisan dari seseorang berinisial V kalau dia berada di zona aman dari sang naga. Setelah naganya pergi, Elodie menemukan gaun lama dan nama-nama yang pernah ada di situ, termasuk inisial V yang berarti Victoria. Entah ada berapa banyak wanita yang udah ditumbalin, membuat Elodie kembali putus asa dan memeluk siput-siputnya. Tak lama, dia melihat beberapa wanita yang bernasib sama sepertinya. Tapi yang cukup menonjol adalah Victoria yang bilang kalau ini semua cuma tipu-tipu. Seketika Elodie terbangun dan mendapati beberapa siput menempel pada luka bakar di kakinya. Oh, ternyata selain bercahaya, lendir siput ini bisa menyembuhkan luka bakarnya. Nah, ini kan semangat yo, Mbak. Elodie mulai membaca gambar petanya Victoria untuk mencari jalan keluar. Dengan melewati salah satu jalur bercabang dan menaiki dinding kristal, Elodie akhirnya melihat jalan keluar. Tapi dia kaget bukan main, kalau dia justru terjebak di atas gunung. Mustahil tuh setinggi itu langsung terjun wes wassalam. Ditambah lagi sang naga yang mergokin Elodie dari luar. Tempat itu memang gak aman. Ya, emang Victoria sendiri juga salah mengira sampai wassalam juga di situ. Di saat Elodie pasrah disembur naga, tiba-tiba dia mendengar suara ayahnya yang sedang mencari dirinya. Perhatian sang naga jadi teralihkan dan pergi ninggalin Elodie. Pak Bayford beserta pasukan dan guru kunci gunung besar ini teriak nyariin anaknya. Elodie berhasil mendarat keras dan menemukan sarang anaknya sang naga yang sudah lama wassalam. Dia mulai mikir, kalau cerita persembahan 3 Raja Aurea, pernyataan Victoria, dan sekarang ada 3 anak naga, ini bisa jadi penyebab utamanya adalah dari Raja Aurea sendiri, yang telah menghabisi 3 keturunan terakhir naga. Ya gak heran kalau sang naga minta pertukaran nyawa, wong manusianya yang mulai duluan. Kembali ke Pak Bayford. Akibat beliau teriak-teriak, pengawalnya pada wassalam dihabisi naga. Guru kuncinya langsung kabur, sementara Pak Bayford malah dipakai umpan agar Elodie menunjukkan dirinya. Elodie sendiri bersembunyi di dekat mereka dan berniat bantuin, tapi akhirnya melarang keras dan meminta Elodie untuk sembunyi. Akibatnya, Pak Bayford ditusuk dengan kuku naga hingga menembus baju zirahnya. Perhatian sang naga teralihkan oleh suara kecil yang ditimbulkan oleh guru kunci gunung, membuat Elodie punya waktu untuk bicara dengan ayahnya untuk terakhir kalinya. Selagi sang naga nyariin guru kunci, Elodie manjat tali yang dipakai ayahnya untuk masuk ke dalam gua. Setelah guru kuncinya wassalam, sang naga langsung mengejar Elodie yang kabur dari gunung. Walau dengan kuda sekalipun, Elodie sadar sang naga jauh lebih cepat. Dia segera turun dari kuda dan sembunyi di balik batu, membuat nyawanya selamat untuk kesekian kalinya. Sementara naganya ngamuk dan menyemburkan api di atas awan yang membuat kota Aurea jadi gelap. Ratu Isabel menyadari Elodie berhasil kabur dari sang naga. Sebagai gantinya, dia tega menggunakan Floria sebagai pengganti Elodie. Gak usah pakai acara nikah, Ratu Isabel melakukan upacara kuno dan melempar Floria ke dalam tebing. Setelah cuaca kembali cerah, Elodie segera kembali ke kapalnya. Tapi Bu Bayford datang dan memberitahu kalau Floria dijadikan persembahan. Gak pakai lama, Elodie kembali masuk ke dalam gua demi menyelamatkan adiknya. Di sekitar sarang naga, Elodie mengalihkan perhatian sang naga yang menyandra Floria. Dia segera menyadarkan adiknya untuk kabur dari gunung, tapi sang naga udah keduluan menyadari keberadaan Elodie. Dengan terpaksa, Elodie menyuruh Floria sembunyi, sementara dirinya menghadapi sang naga sendirian. Adu gelut dan adu cangkem pun terjadi. Keduanya sama-sama terluka, entah naganya yang kena pedang atau Elodie yang kena semburan api dan tertusuk kuku naga. Nah, di sini terungkap nih, tujuan sang naga sebenarnya adalah menghabisi keturunan Aurea. Dan Elodie mencoba meyakinkan kalau sang naga ini ditipu. Ya jelas-jelas naganya gak percaya, wong bau darah Elodie ini sama seperti anggotanya Aurea. Elodie dan sang naga mulai kelelahan. Dia memancing sang naga untuk menghabisinya, padahal Elodie sengaja menjebak sang naga dengan apinya sendiri.
Setelah sang naga benar-benar tumbang, Elodie menunjukkan bekas sayatan tangannya. Upacara kuno itu sebetulnya sebagai tipuan agar sang naga mencium bau darah keturunan Aurea yang nempel di tangan Elodie. Jadi selama ratusan tahun, sang naga ini nggak tahu kalau perempuan yang dikirim itu ya bukan keturunan asli Aurea, tapi cuma dijadikan sebagai tumbal. Sang naga pasrah dengan pedang yang dibawa Elodie untuk menghabisinya. Tapi Elodie menolak, bahkan dia menyembuhkan sang naga dengan siput biru. Di sisi lain, saat keluarga Aurea menggelar pernikahan untuk tumbal ketiga, Elodie datang mengacaukan suasana. Dia langsung menyuruh perempuan yang dinikahi Henry itu untuk membawa keluarganya pergi dari sana, lalu mengancam semuanya untuk melakukan persembahan pada naga. Tapi jelaslah, gak ada satupun yang mau, sehingga sang naga sendirilah yang akhirnya menghabisi semua keturunan Aurea. Di akhir cerita, Elodie mempercayakan ibu tirinya untuk memimpin kerajaan. Mereka menjara stok kerajaan Aurea, lalu pulang ke rumah kerajaan mereka ditemani oleh sang naga yang sudah memihak padanya. Anjay, jangan-jangan saudara jauhnya Daenerys Targaryen nih. Jadi itulah film Dancel. Ini film menurutku sih bagus di pertengahan awal, tapi cerita selanjutnya kok malah jadi lebih ditebak. Tapi oke lah, masih oke lah. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat dan request film dari kalian di komentar. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Bisa kali klik like-nya, subscribe yang belum, dan nantikan alur film atau series dari kami. Kesepian tanpa kekasih, sekian terima kasih. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Bye-bye. Jangan lupa subscribe.